Wah, kita hari ini Wah, mau ada apa nih Bapak Lutfi? mantap sekali ini sepertinya kita ingin presentasi nih. Wah, presentasi mengenai apa? Materi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam pertama nih, Saudara Salman nih. Wah, pasti seru banget nih. Wah, seru banget ini. Jadi sebelum nonton, kalian like dulu video ini, komen, Ya, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, karena ini ilmu. Ini ilmu loh. nah ilmu Ya, harus dibagikan ilmu dan harus ilmu tidak dibagikan. tidak akan habis. Nah, iya itu dia. Jadi, jangan stay tune aja ya. Jangan bosan nontonnya. Jangan bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Saman Al Farisi dan Saya rekan saya Lutfi Andra Ahmad. dari kelas TG 1B ingin mempresentasikan hasil kami. Ya, kalau kami itu kelompok satu Oh iya, kelompok satu. ingin mempresentasikan agama Islam, mata kuliah agama Islam, yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam pertama. Baik, Saudara Salman, silakan. Baik, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril pada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Umat Muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632 Masehi. Baik, kenapa Al-Quran diturunkannya berangsur-angsur? Karena untuk memantapkan, meneguhkan hati Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta melemahkan lawan-lawannya, serta untuk mudah dipahami dan dihafal. Terakhir, untuk penyusunnya akan sesuai dengan lalu lintas peristiwa dan kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Di antara keistimewaan Al-Quran, 1. Diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'azilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisani Arabiim mubin. Yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai wahyu dari Allah SWT kepada Rasulnya. Yang ketiga, Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah SAW sebagai mukjizat baginya. Yang keempat, membacanya bernilai ibadah. Yang kelima, terjaga keistimewaannya.
Ayat pertama turun dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Adalah ayat Al-Quran yang pertama kali turun ke bumi, sekaligus menandai dimulainya periode kenabian atau nubuwah. Gua Hiro Jabal Nur Makkah menjadi saksi turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW bertepatan malam 17 Ramadan. Riwayat lain menyebut pada malam 21 dan 24 Ramadan. Ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Sebagian orang dan para ulama menyebut bahwa Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Ini adalah sebagai wahyu yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, saya ambil alih. Terima kasih Saudara Salman. Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua. Ada Makkiyah dan Madaniyah. Untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah, terdapat 4 teori untuk menemukan perbedaan tersebut. Di antaranya adalah: yang pertama, ada teori geografis. Mulahadatu makan an-nuzul. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di kota Makkah dan sekitarnya, baik sebelum atau sesudah hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Yang kedua, ada teori subjektif. Mulahadatu mukhotobin. Makkiyah adalah ayat yang berisi kitab atau panggilan kepada penduduk dengan menggunakan kata ya ayyuhan nas atau yang lainnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan ke penduduk dengan menggunakan
kata ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, ada teori historis. Mulahadatu zaman an-nusul. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya ayat di luar kota Makkah. Kalau Madaniyah, menurut teori historis ini, adalah ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya ayat di Makkah dan sekitarnya. Yang keempat, ada teori konten analisis. Mulahadatu matadomananna. Makkiyah adalah ayat yang berisi cerita-cerita umat dari para nabi atau rasul terdahulu. Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi hukum, hudud, faraid, dan sebagainya. Arti surah dan ayat Al-Quran. Surah menurut bahasa adalah sebuah penjelasan yang dapat membedakan sesuatu dari yang lainnya dengan cara bergeser dari satu posisi ke posisi lainnya. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat Hafs, 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warsi. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari. Terdapat pembagian raya yang disebut manzil yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Setiap surah dalam Al-Quran terdiri atas sejumlah ayat, mulai dari surah-surah yang terdiri atas 3 ayat, yakni surah Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr, hingga surat yang mencapai 286 ayat, yakni surat Al-Baqarah, surah-surah umumnya terbagi ke dalam sub-bagian pembahasan yang disebut ruku'.
Lafaz Bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surat di Al-Quran selain surah At-Taubah. Walaupun demikian, terdapat 114 lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan jumlah 114 surah dalam Al-Quran. Oleh sebab lafaz ini disebut 2 kali dalam surah An-Naml, yakni pada bagian pembukaan surah serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan sebuah surat dari Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Penulisan dan penghafalan Al-Quran. Sebelum turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad adalah seorang ummi, yaitu tidak dapat membaca dan menulis. Tetapi setelah turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad sangat bersemangat untuk belajar menulis, membaca, bahkan menghafalkan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak hanya menghafal dan menyampaikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, tapi beliau juga berusaha untuk membukukan dan menulis Al-Quran. Bagaimana Nabi dapat menerima wahyu padahal dia tidak bisa membaca dan menulis? Karena untuk meyakinkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut. Baik, untuk saudara Salman, silakan. Baik, saudara Lutfi, kita akan membahas kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama pada masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di berbagai buku sejarah Islam mencatat bahwa pasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diganti dengan terpilihnya secara aklamasi sahabat Abu Bakar menjadi khalifah pertama, muncul berbagai persoalan yang sangat mendasar di dalam tubuh agama Islam, yakni banyaknya orang yang murtad dengan kembali ke agama nenek moyang mereka, dan banyaknya orang yang membangkang tidak mau membayar zakat, dan yang paling mengenaskan adalah adanya Musailamah sebagai tokoh yang mengaku sebagai nabi dengan mengubah surat Al-Fil untuk menandingi Al-Quran. Namun persoalan tersebut berhasil diselesaikan oleh sahabat Abu Bakar dengan cara memerangi para pembangkang tersebut dan berhasil mengembalikan mereka ke jalan Islam dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat sahabat Abu Bakar hanya menjadi khalifah
dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 2 tahun saja, antara 632 Masehi hingga 634 Masehi. Sedangkan pada masa sahabat Utsman bin Affan, kerja kodifikasi Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan melahirkan produk Al-Quran beberapa mushaf yang sangat terbatas. Sejumlah mushaf versi resmi ini kemudian terkenal dengan sebutan mushaf Utsmani atau Al-Imam. Mushaf Utsmani atau Al-Imam merupakan fase ketiga dalam sejarah kodifikasi Al-Quran, mana Al-Qur'an, Mabahis fil Ulumi Quran, Darul Ilmi wal Iman. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tercatat sebagai orang yang mengusulkan kodifikasi Al-Quran kepada pemerintah. Sedangkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman adalah orang yang mengusulkan kodifikasi Al-Quran kepada pemerintah dengan sebab yang berbeda. Imam Bukhari dalam kitab Sahih menceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman datang menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hudzaifah yang bertugas dalam ekspedisi penaklukan Armenia dan Azerbaijan melaporkan kepada Utsman betapa terkejutnya ia atas keragaman versi bacaan Al-Quran, di mana pada saat itu mereka saling mengafirkan karena perbedaan versi bacaan. Selamatkanlah umat ini sebelum mereka terpecah perihal bacaan seperti Yahudi dan Nasrani, kata Hudzaifah pada Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kodifikasi Al-Quran ini didasari atas wafatnya Nabi Muhammad, dan pada saat itu orang-orang yang kehilangan arah dan kembali menganut agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala dan sebagainya. Oke, lanjut. Baik. Baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Oke. Tahu? Saya mau nanya nih Salman, boleh ya Man? Boleh dong. Untuk bagaimana nih menurut Salman caranya memantapkan hati agar sering membaca Al-Quran? Baik, terima kasih Salman. Untuk mencintai Al-Quran, ini sangat sangat fatal ya. Maksudnya kita sebagai umat Muslim, Al-Quran adalah pedoman, pegangan, serta jawaban atas semua permasalahan. Jadi ketika kita ingin mencintai Al-Quran, kita harus membaca yang jelas, menghafalkan Al-Quran, serta mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Kita ambil contoh untuk kehidupan, misalnya kehidupan kita setiap harinya. Tidak jauh-jauh, pasti kita ada yang sedih, ada yang mendapat masalah, ada yang mendapat beban banyak. Nah, itu semua ada di Al-Quran. Pokoknya kalau udah baca Al-Quran tuh hati udah luluh aja. Nah, jadi
Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Yaitu dengan membaca, menghafal, dan mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran tersebut. Baik, Bapak Lutfi, saya ingin bertanya nih. boleh. Apa ya? Kalau kita nih, kita kan milenial ya, kita gen Ya. Z lah. Apa sih hukumnya membaca Al-Quran tapi tanpa berwudu? Karena kan kita pagi kita anaknya males ya, jadi gimana sih hukum membaca Al-Quran tanpa wudu itu? Terima kasih. Oke, baik. Untuk hukum membaca Al-Quran tanpa berwudu itu diperbolehkan. Tapi dalam artian lebih baik kita berwudu terlebih dahulu, Saudara Salman. Misalkan tidak memungkinkan seperti pada keadaan tidak tertentu dan itu kita diharuskan membaca Al-Quran, kita boleh tidak mengambil air wudhu terlebih dahulu, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Boleh. Itu Saudara Salman. Ya, terima kasih Saudara Lutfi. Mungkin ada lagi? Baik, sebentar. Saya cek dulu. Waduh. Karena kalau udah bahas Al-Quran rasanya gimana gitu. Iya, benar. Oh iya, ada. Bagaimana kenapa Al-Quran dibagi menjadi dua, menjadi Makkiyah dan Madaniyah, Saudara Salman? Seperti itu. Baik. Sepengetahuan saya, kenapa Al-Quran dibedakan menjadi Makkiyah dan Madaniyah? Al-Quran diturunkan itu pada saat Nabi berdakwah, dan Nabi berdakwah itu di dua kota, di Makkah dan di Madinah. Baik. Jadi ketika Nabi berdakwah di Makkah, lalu ayat Al-Quran turun, itu disebut dengan Makkiyah, surat Makkiyah. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, lalu turun Al-Quran pada saat itu disebut dengan Madinah, surat Madinah, karena turunnya di kota Madinah. Jadi dibagi Makkiyah dan Madaniyah itu sebenarnya karena turunnya saat Nabi dakwah dan di kota yang berbeda, ada Mekah dan Madinah. Seperti itu, Saudara Lutfi. Berarti kalau sebelum dia hijrah itu Makkiyah, berarti kalau sesudah hijrah ke Madinah itu Madaniyah, ya Saudara Salman. Tapi ada juga yang Nabi berdakwah di Mekah sebelum pokoknya hampir-hampir mau ke Madinah, itu ada juga yang suratnya disebut dengan Madaniyah juga. Oh, baik. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu aja ya, Bapak Lutfi. Sepertinya sudah itu. Ya, itu saja ya. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih atas perhatian mendengarkan materi dari kami berdua. Jangan lupa di like. Iya, jangan lupa di like, komen, subscribe di bawah. Tulis komen yang bagus-bagus ya, jangan komen yang baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan dicantumkan di kolom komentar. Jadi itu saja ya Lutfi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.